makan, tidur, mau tidur, bergaul dengan istrinya. Bagaimana sampai Rasulullah, senyumnya Rasulullah, ya, jalannya Rasulullah, bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah naik kendaraan, ya, sampai bagaimana Rasulullah memperlakukan tawanan perang, ya. Bayangkan, tidak ada tokoh di dunia ini yang sejarah hidupnya ditulis dengan sangat terperinci kecuali Rasulullah SAW. Dan tidak ada manusia pemimpin manapun di muka bumi ini yang bila pemimpinnya itu dihina, dia siap mati, ya, dari ujung dunia sampai ujung dunia. Bila nama Muhammad SAW dilecehkan, maka umatnya siap mati untuk membela, kecuali Rasulullah SAW. Ya, maka Nabi kita ini manusia besar, ya. Orang kafir pun mengakui seperti itu, ya. Hanya saja sayang kita sebagai umatnya ini kurang banyak mengenal bagaimana sejarah, ya, perjalanan dakwah beliau bersama para sahabat itu. Di awal-awal beliau menegakkan Islam, ya. Saya akan memberikan contoh-contoh, ya, bahwa Rasulullah itu berdakwah 23 tahun. Usia dakwah Nabi itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dari seorang diri teraniaya, dizalimi, disiksa, pengikut-pengikutnya dibunuh di depan matanya, diboikot selama 3 tahun, ya. Rasulullah SAW, ya, dengan para sahabatnya pernah diboikot selama 3 tahun. Tidak boleh berbelanja, tidak boleh berjual beli, tidak boleh berhubungan dengan masyarakat Quraisy. Putus total. Sampai sahabat-sahabat Nabi itu makan daun-daun kering, ya, selama 3 tahun diboikot. Rasulullah didustakan bukan oleh orang lain, oleh paman-pamannya sendiri. Rasulullah dikatakan sahirun majnun, ya. Satu hari Rasulullah SAW ketika beliau sedang sujud di depan Ka'bah, muncullah seorang musyrik yang bernama Utbah bin Abu Mu'aid. Utbah bin Abu Mu'aid. Ketika Rasulullah SAW sujud, dari belakang Utbah bin Abu Mu'aid ini mencekik leher Rasulullah dengan selendangnya. Dicekiknya Rasulullah dengan selendangnya dengan kuat. Maka ketika itu Abu Bakar melihat Rasulullah sedang diperlakukan seperti itu, spontan Abu Bakar ini berlari memegang pundaknya Utbah bin Abu Mu'aid. Maka dicampakkan Utbah bin Abu Mu'aid ini ke tanah. Karena Utbah bin Abu Mu'aid merasa Abu Bakar mengadakan perlawanan, maka Utbah bin Abu Mu'aid bangkit, dipegangnya leher Abu Bakar, dibantingnya Abu Bakar ke tanah. Kemudian Utbah bin Abu Mu'aid ini mencopot terompahnya, ya. Kemudian dengan terompahnya ini muka Abu Bakar itu dihajar sampai berdarah-darah. Maka saat itu Abu Bakar pingsan, ya. Abu Bakar berlari, ya. Dia lihat Rasulullah sedang dicekik dengan selendangnya, dia berlari, dia pegang itu pundaknya Utbah bin Abu Mu'aid sambil Abu Bakar mengatakan, "Aqatalta rajulan ayyakula rabbi Allah?" Apakah engkau hendak membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhannya adalah Allah? Maka gara-gara itu Utbah bin Abu Mu'aid marah, dibantingnya Abu Bakar, mukanya dihajar dengan terompahnya sampai berdarah-darah. Abu Bakar pingsan. Oleh para sahabat yang lain, Abu Bakar dibawa pulang ke rumahnya. Ibunya Abu Bakar menangis, menyangka Abu Bakar ini mungkin sebentar lagi akan meninggal dunia. Setelah dia beberapa lama dia pingsan, akhirnya dia sadar, dia membuka, Abu Bakar membuka matanya. Ketika matanya terbuka, apa kalimat pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar? Ya. Ma fa'ala bi Rasulillah.
apa yang mereka lakukan terhadap Rasulullah. Ya. Ma fa'ala bi Rasulillah, apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah. Ya, begitu sadar dia langsung teringat Rasulullah. Dia khawatir Rasulullah itu masih akan diperlakukan zalim oleh mereka. Bayangkan, padahal mukanya hancur. Ini betapa cintanya ya sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah ya, di dalam perang Uhud, ketika kaum muslimin itu sedang kocar-kacir turun dari bukit Uhud karena melanggar perintah komandan yang melarang untuk turun dari bukit Uhud, tetapi kaum muslimin rame-rame turun ke bukit Uhud. Karena apa? Orang musyrik ketika itu sengaja ya memakai strategi. Orang musyrik sengaja membuang emas-emas dan barang-barang berharga ya di kaki bukit Uhud itu. Dahulu orang-orang musyrik kebiasaan saat itu kalau mereka berperang hartanya dibawa. Ini kebiasaan. Sehingga ketika dalam peperangan itu ada yang disebut ghanimah. Apa ghanimah? Ghanimah itu rampasan perang. Jadi kalau pasukan itu sudah kalah, menyerah, harta yang dibawa itulah yang disebut ghanimah. Nah, saat itu harta yang mereka bawa sengaja mereka tumpahkan di kaki bukit Uhud untuk memancing kaum muslimin supaya turun dari bukit. Saat itu orang musyrik dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih kafir saat itu. Maka ternyata benar, kaum muslimin ini tidak mengabaikan perintah komandannya. Dilarang turun, mereka turun dari atas bukit berebut harta ghanimah. Dikiranya orang musyrik sudah lari kabur, padahal sengaja mereka menumpahkan ya barang-barang berharga itu. Mereka mundur ke belakang, sembunyi di balik bukit Uhud dengan harapan mereka akan serang tiba-tiba. Ternyata benar, di saat umat Islam turun dari kaki bukit Uhud, kaum muslimin ini berebut harta ghanimah. Mereka tidak sadar sebentar lagi Khalid bin Walid dengan pasukannya akan menyerang mereka. Dan itulah yang terjadi. Datanglah Khalid bin Walid ya dengan tiba-tiba menyerang kaum muslimin. Banyak korban ketika itu dari para sahabat Nabi. Sampai-sampai tentara musyrik ini berhasil naik ke atas bukit karena dia tahu Rasulullah ada di atas bukit. Saat itu Rasulullah dikawal oleh 7 orang sahabat. Tetapi satu persatu sahabat yang mengawal ini gugur. Maka saat itu beberapa orang musyrik berhasil berhadapan dengan Rasulullah ya. Maka Rasulullah saat itu memakai masker dari besi ya, topi baja. Dipukulnya kepala Rasulullah dengan pedang ya. Terkena topi bajanya, dipukul bagian wajahnya, tembus. Besi yang menutup bagian wajah Rasulullah itu tembus sampai besinya masuk ke dalam rahangnya. Rasulullah jatuh berdarah-darah saat itu. Nah, saat itulah tersiar berita Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah wafat. Mendengar berita ini bahwa Rasulullah telah wafat, Abu Bakar dan Umar yang posisinya masih di bawah bukit, spontan mereka berdua ini lari ya, seperti larinya serigala yang ingin menerkam mangsanya. Larilah Abu Bakar dengan Umar ini naik ke atas karena mendengar Rasulullah telah wafat ya. Ternyata setelah mereka naik ke atas, mereka menjumpai Rasulullah yang sedang berdarah-darah. Di depan Rasulullah ini berdiri dengan tegap seorang sahabat. Tangan kanannya membawa pedang, tangan kirinya sudah buntung ya. Di depan Rasulullah yang sedang berdarah-darah ini telah berdiri ya, seorang sahabat, tangan kirinya putus, tangan kanannya memegang pedang. Ketika melihat itu, Abu Bakar mendengar seorang sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, "Nahri duna nahrika ya Rasulullah." Ya Rasulullah,
biarlah leherku yang putus, asal jangan lehermu. Bayangkan, ya, tangannya sudah putus sebelah. Dia malah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar leherku yang putus, asal jangan lehermu. Ya, begitu cintanya, ya, sahabat-sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang lain, setelah terjadi perang Uhud, kaum musyrikin ini masih dendam kepada Rasulullah. Singkat cerita, dalam satu perjalanan, beberapa orang sahabat diutus untuk mendakwahkan Islam. Di tengah jalan, ya, mereka dicegat, ya, di satu perkampungan mereka dicegat, dikepung oleh orang-orang musyrik. Ya, mereka dicegat dan dikepung oleh orang-orang musyrik. Akhirnya mereka yang jumlahnya 6 orang sahabat ini mengadakan perlawanan. Orang yang mengepung itu 200 orang lebih, ya, melawan 6 orang sahabat, sehingga satu persatu sahabat ini berguguran. 4 orang itu gugur di tempat, yang 2 orang ini dibawa ke kota Mekah oleh orang-orang musyrik yang dari dusun tersebut. 2 orang sahabat ini dijual kepada kaum musyrikin yang ada di Mekah. Mengapa? Orang-orang musyrik Mekah masih dendam kepada sahabat-sahabat Rasul karena kalah dalam perang Badar. Banyak keluarga-keluarganya yang mati terbunuh. Singkat cerita, 2 orang sahabat ini dijual, ya, dibawa ke Mekah, dijual kepada orang musyrik. Saat itu sahabat yang bernama Zaid bin Dasinah, Zaid bin Dasinah dibeli oleh Abu Sufyan, yang saat itu Abu Sufyan masih musyrik, ya. Zaid bin Dasinah dibeli oleh Abu Sufyan. Untuk apa? Untuk dieksekusi, ya, untuk dieksekusi, ya. Maka pada hari Zaid bin Dasinah sudah siap untuk dipancung lehernya, datang Abu Sufyan mendekati Zaid bin Dasinah. Wahai Zaid, maukah kamu kalau posisimu ini aku tukar dengan posisinya Muhammad, ya. Muhammad menggantikan engkau, dan engkau bebas bersama keluargamu di rumah. Maukah kamu? Apa jawaban Zaid bin Dasinah? Demi Allah, aku tidak rela, ya, sepucuk duri pun menimpa, menyakiti kaki Rasulullah, aku tidak rela. Ya. Demi Allah, sepucuk duri pun menyakiti kaki Rasulullah, aku tidak rela. Padahal sebentar lagi dia akan mati. Maka Abu Sufyan ini takjub, ya, Abu Sufyan ini terheran-heran, takjub, ya, kaget dia dengan jawaban Zaid bin Dasinah. Maka kata Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadin ka ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak menjumpai manusia yang mencintai manusia seperti sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Bayangkan, ya, seperti itu kecintaannya, ya. Rela dia nyawanya ditukar, ya, nyawanya digadaikan. Yang penting Rasulullah jangan sampai teraniaya, ya, karena memperjuangkan Islam, karena melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita hari ini berislam terima jadi, ya. Tinggal sholat kita laksanakan, puasa kita laksanakan. Mereka dahulu berdarah-darah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah didustakan di Mekah, Rasulullah pindah ke Taif. Rasulullah berdakwah di Taif bersama anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah. Pergilah Rasulullah berdakwah ke Taif. Barusan Rasulullah muqaddimah, maka orang-orang yang ada di Taif itu berkumpul. Mereka mengambil batu dan ramai-ramai warga Taif ini melempari Rasulullah dengan batu, sehingga jidat Rasulullah ini bocor, berdarah terkena lemparan batu. Saat itu datang malaikat Jibril alaihi salam dengan marah
melihat kekasihnya Allah berdarah-darah. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau mau, aku akan angkat bukit Taif itu, aku akan jungkir balikkan semua yang ada di atas bukit itu. Apa jawaban Rasulullah? Jangan wahai Jibril. Ya, malah Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, mereka belum tahu ya Allah. Dan Rasulullah mengatakan, kalau hari ini mereka menolak dakwaku, aku berharap anak cucu mereka nanti akan menyeru dan menyambut ajakanku. Begitu halusnya, begitu pemurahnya Rasulullah. Dan terbukti apa yang dikatakan Rasulullah, seluruh penduduk Taif akhirnya menjadi muslim. Seperti itu Rasulullah mendakwahkan Islam, ya. Rasulullah tidak menaruh dendam, ya. Akhlaknya Rasulullah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mempunyai akhlak budi pekerti yang agung. Ya. Di ayat yang lain Allah memuji Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad Rasulullah ini terdapat contoh teladan terbaik. Untuk apa? Untuk diikuti oleh umatnya. Hadirin para ummahat yang mudah-mudahan Allah rahmati. Terakhir saya akan berikan contoh, ya. Seorang yang sangat cinta kepada Rasulullah, yang ketika dia masih hidup, Rasulullah mengatakan, saya mendengar terompahnya Bilal. Terompahnya Bilal ini saya dengar di surga. Bilalnya masih hidup, tapi Nabi mengatakan, saya mendengar terompahnya Bilal ini ada di surga. Ya. Apa kelebihan Bilal ini? Ya, Bilal ini muazzinnya Nabi, tukang azannya Rasulullah. Rasulullah mempunyai dua tukang azan. Yang pertama Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum ini orangnya buta, matanya buta. Yang kedua tukang azan Rasulullah, Bilal. Apa yang terjadi dengan kisah Bilal pada hari wafatnya Rasulullah? Ketika hari Rasulullah meninggal, setelah Rasulullah dimakamkan, Bilal tidak mau lagi mengumandangkan azan. Ya, setelah Rasulullah dimakamkan, Bilal ini tidak mau lagi mengumandangkan azan. Mengapa? Bilal tidak sanggup, tidak mampu menahan kesedihan. Kata Bilal, biasanya ketika saya naik ke atas, ya, untuk mengumandangkan azan, ketika azan itu terdengar, saya melihat Rasulullah itu keluar dari kamarnya. Jadi kamar Nabi itu, mulut kamar Nabi itu berhadapan dengan masjid Nabi. Ya. Nah, kalau sekarang, bangunan yang sekarang, kamar Nabi ini di dalam Masjid Nabawi. Ya. Nah, ibu-ibu yang pernah pergi umrah tahu, ya, bahwa kamar Nabi itu di dalam Masjid Nabawi. Dulu pintu kamarnya Nabi itu berhadapan, mulut pintunya itu berhadapan dengan masjid, dekat sekali. Kata Bilal, biasa kalau aku azan, aku melihat Rasulullah itu keluar dari kamarnya menuju masjid. Maka setelah hari meninggalnya Rasulullah, Bilal tidak mau lagi azan. Karena apa? Aku tidak sanggup ketika aku mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku tidak lagi melihat wajah indahnya Rasulullah. Aku tidak sanggup. Maka setelah meninggalnya Rasulullah, Bilal ini mohon izin kepada Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah Abu Bakar, izinkan aku akan pindah ke Syam, ya, karena aku tidak sanggup hidup lagi tanpa Rasulullah. Aku akan pindah hijrah tinggal di negeri Syam. Abu Bakar tidak berdaya untuk melarang Bilal. Akhirnya diizinkan. Pergilah Bilal tinggal di negeri Syam.
Kira-kira hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun Bilal berada di negeri Syam. Satu malam Bilal bermimpi. Di satu malam Bilal bermimpi, mimpinya Rasulullah datang menegur Bilal. Wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu kepadaku untuk ziarah menemui aku? Bilal setelah dia mendengar mimpi Rasulullah ini menangis terseduh-seduh. Kemudian Bilal mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, besok pagi kita harus segera berangkat ke Madinah. Ya, Rasulullah menegurku, apa engkau tidak rindu bertemu denganku wahai Bilal? Maka singkat cerita, besok pagi Bilal bersama istrinya pergilah dari Damaskus. Ya, Damaskus itu sekarang Syria itu ya. Nah, itu masuk bagian wilayah Syam. Bilal tinggal di Damaskus. Pergilah Bilal dari Damaskus bersama istrinya ke Madinah. Setelah perjalanan jauh, singkat cerita sampailah Bilal di Madinah. Ketika para sahabat mengetahui Bilal datang ke Madinah, mereka ramai berbondong-bondong ingin menemui Bilal. Sampai tibalah waktu solat. Masuk waktu solat, sahabat Abu Bakar mendekati Bilal. Wahai Bilal, azanlah engkau sebagaimana engkau pernah azan ketika Rasulullah hidup. Kata Bilal, demi Allah wahai khalifah, aku tidak mampu. Aku tidak mampu lagi untuk mengumandangkan azan karena aku tidak lagi bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, aku tidak mampu wahai Abu Bakar. Akhirnya datang Umar membujuk. Umar bin Khattab datang membujuk Bilal, wahai Bilal, tolonglah azan untuk kami supaya kami ini terhibur wahai Bilal. Bilal pun akhirnya menolak permohonan Umar bin Khattab. Aku tidak mampu wahai Umar. Ya, aku tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Aku tidak bisa lagi melihat wajah Rasulullah SAW. Akhirnya didatangkan 2 anak kecil yang belum balik. Didatangkan 2 anak kecil laki-laki menemui Bilal. Anak kecil ini adalah Sayyidu, ya, Sayyidu min ahli jannah. Ya. 2 pemuda, ya, penghulu pemuda ahli surga, yaitu cucu Nabi Hasan dan Husain. Datanglah Hasan dan Husain menemui Bilal. Ya. 2 cucu Nabi ini memegang tangan Bilal. Wahai pamanku Bilal, sudilah engkau azan di masjid kakekku ini. Kami ingin mendengar lagi suaramu. Maka saat itu Bilal melihat cucu Nabi yang disayangi, yang nanti akan menjadi penghulunya pemuda ahli surga. Bilal menunduk memeluk kedua cucu Nabi Hasan dan Husain ini sambil mengatakan, demi Allah, aroma tubuhmu wahai Hasan dan Husain mengingatkan aku kepada kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak sanggup untuk menolak permohonanmu wahai cucu Rasulullah. Maka Bilal pun azan. Tapi apa yang terjadi setelah Bilal azan? Ketika sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suara Bilal sudah tidak bisa lagi keluar karena tertahan oleh tangisannya. Suaranya sudah tidak mampu dia keluarkan lagi. Azannya sampai tidak selesai. Karena apa? Dia tidak sanggup lagi ketika dia kumandangkan azan tidak melihat wajah indahnya Rasulullah yang biasa dia lihat. Karena cintanya Bilal kepada Rasulullah. Satu hari ketika Bilal menjelang kematiannya, hari kematian Bilal, datanglah keluarga Bilal. Istrinya berada di samping Bilal. Istri dan anaknya Bilal ini menangis. Maka ditegur oleh Bilal, ya, mengapa kalian menangis? Hari ini adalah hari pestaku. Hari ini adalah hari pestaku. Akun ghadan ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok aku akan bertemu dengan Muhammad dan pengikut-pengikutnya.
besok aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad wa hizbah, Nabi Muhammad bersama kelompoknya. Bilal mengatakan, kenapa kau menangis? Hari ini hari pestaku. Akun ghadan ahibba Muhammad wa hizbah. Besok hari aku akan bertemu dengan orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad bersama kelompoknya, bersama pengikutnya. Luar biasa cintanya ya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya. Maka pertanyaannya, adakah cinta itu pada kita? Adakah kecintaan kita kepada nabi kita itu ya seperti itu? Atau paling tidak, adakah kita bertanya sejauh mana kita mencintai nabi kita? Rasulullah, jangankan sahabatnya, binatang itu cinta ya, bahkan tumbuh-tumbuhan itu cinta kepada nabi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah di masjidnya itu, kalau Rasulullah berkhutbah ya, Rasulullah biasa berdiri di salah satu tiang yang ada di Masjid Nabawi. Tiang itu terbuat dari batang pohon kurma. Biasanya Rasulullah berdiri di depan tiang itu. Kalau Rasulullah capek, Rasulullah menyandar ya di balik tiang itu. Jadi Rasulullah berdiri di depan tiang batang pohon kurma itu. Disitulah biasa Rasulullah berkhutbah. Kalau capek, Rasulullah menyandar pada tiang itu. Satu hari datanglah seorang wanita Ansor, seorang penduduk asli Madinah, datang menemui Rasulullah karena cintanya kepada Rasulullah. Wanita ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku melihat usiamu sudah semakin tua. Maukah engkau aku buatkan mimbar, sehingga ketika engkau merasa lelah, ketika engkau berkhutbah, engkau bisa istirahat duduk sebentar di atas mimbar itu. Itulah sejarah pertama adanya mimbar. Maka kata Rasulullah, kalau engkau mau, silahkan kau buat. Si wanita Ansor ini, dia mempunyai seorang anak tukang kayu ya. Kata wanita ini kepada Rasulullah, anakku seorang tukang kayu. Kalau engkau mau, aku akan buatkan mimbar, sehingga ketika engkau capek berkhutbah, engkau bisa duduk sebentar di atas mimbar. Kata Rasulullah, silahkan kalau kau mau. Singkat cerita, dibuatlah mimbar. Setelah selesai mimbar, dibawa mimbar itu ke Masjid Nabawi ya. Kemudian di saat pertama Rasulullah berkhutbah, pindah posisi, tidak lagi di depan batang pohon kurma itu. Rasulullah berdiri di atas mimbar. Ketika Rasulullah pertama dia berdiri di atas pohon mimbar, ketika Rasulullah berkata-kata, saat itu terdengar suara tangisan dari batang pohon kurma ini. Batang pohon kurma ini menangis terseduh-seduh. Tangisannya didengar oleh seluruh sahabat yang hadir ya. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Kisah ini ada dalam Sahih Bukhari ya. Tangisan batang pohon kurma itu seluruh sahabat yang hadir itu mendengar. Sehingga Rasulullah turun dari mimbar. Kemudian batang pohon kurma itu dipeluk, diusap-usap oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau engkau mau, wahai batang pohon kurma, aku akan pindahkan engkau ke tempat pertama engkau tumbuh, dan engkau bisa berbuah di sana. Atau kalau engkau mau, aku akan tanam engkau di surga, dan buahnya bisa dinikmati oleh penghuni surga. Kata batang pohon kurma ini, aku ikut bersamamu saja, tanamlah aku di surga wahai Rasulullah. Luar biasa ya. Jangankan manusia sahabatnya, batang pohon kurma pun menangis kehilangan Rasulullah. Pada hari Rasulullah wafat, Rasulullah itu punya beberapa binatang peliharaan. Rasulullah punya onta kesayangan. Onta Rasulullah namanya Al-Quswah. Rasulullah mempunyai kuda kesayangan yang di tengah-tengahnya belang berwarna putih, namanya Luhaif. Rasulullah punya keledai ya. Keledai Rasulullah namanya Ya'fur. Pada hari Rasulullah wafat, hari meninggalnya Rasulullah, si Ya'fur ini, keledai Rasulullah ini, kabur dari rumah Rasulullah, lari, terjun bebas
masuk ke sumur tua yang kering, mati dia menceburkan dirinya ke sumur tua yang kering. Mengapa? Dia tidak sanggup lagi hidup tanpa ada Rasulullah. Binatang saja begitu cintanya kepada Rasulullah. Maka hadirin, ya, para ummahat rahimakumullah, sejauh mana kita sudah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah, para sahabatnya, makhluk-makhluk cinta kepadanya. Allah berselawat, para sahabatnya berselawat. Sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi kita? Bukti cinta yang terbesar itu yang pertama, ittiba'ur Rasul, mengikuti jejak Rasulullah. Sudahkah dalam kehidupan kita mengikuti jejak Nabi, sunnah Nabi? Mulai mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, masuk WC, keluar WC, mau menyisir, mau bergaul, ya, dengan suami istri, mau naik kendaraan, melakukan hal-hal harian. Sudahkah kita menegakkan sunnahnya? Sudahkah kita mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita? Ajaran Islam ini sudahkah kita amalkan? Sudahkah keluarga kita menutup aurat dengan baik, ya? Sudahkah keluarga kita paham dengan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab. Kemudian bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kata orang, ada ungkapan, jika seseorang mencintai seseorang, dia pasti akan menyebut-nyebut orang yang dia cintai. Pasti akan selalu disebut. Nah, kalau kita cinta kepada Rasulullah, seberapa seringkah kita menyebut-nyebut Nabi kita, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah lisan kita ini lebih banyak mengucapkan hal yang sia-sia, atau lisan kita ini sering kita pakai zikir, sering kita pakai berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Baru nanti yang lain-lain, bukti yang lain. Yang terbesar itu ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menegakkan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian perbanyak membaca salawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Mengapa kita harus memperbanyak salawat? Karena nanti di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan, ghuratan, ghurlan, manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, belum dihitan. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini di sebelah Aisyah berteriak, "Ya Rasulullah, laki-laki dan wanita semuanya telanjang. Apakah mereka tidak saling memperhatikan aurat di antara mereka?" Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, tidak ada pikiran lagi, tidak ada waktu lagi seorang memperhatikan aurat orang lain. Yang dipikirkan ketika itu ke depan, dia selamat atau celaka." Di padang mahsyar 50.000 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan 50.000 tahun kita berdiri di padang mahsyar, ya. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, keringat manusia ketika itu ada yang sampai betisnya, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya. Kira-kira percaya enggak ibu-ibu kalau ada keringat manusia sampai ke mata kaki, sampai ke betisnya? Percaya? Jawabannya harus percaya. Karena apa? Kita pakai iman, enggak pakai akal. Ya. Tetapi, ya, kalau saya pikir-pikir, saya pribadi masuk akal dan cocok dengan iman. Sekarang kalau kita di rumah kita mati lampu, 1 jam saja mati lampu, kita nggak tahan panas. Di masjid ini kalau mati lampu, ditutup semua kacanya, keringat kita yang sholat ini bisa diperas. Bayangkan di padang mahsyar, kata Rasulullah, matahari jaraknya 1 mil dengan manusia. Hari ini matahari masih ribuan mil, ya. Ketika puncaknya musim panas, kita sudah kewalahan. Padahal matahari masih ribuan mil. Nanti di padang mahsyar, kata Rasulullah, matahari itu 1 mil. Manusia dalam keadaan telanjang bulat, belum dihitan, tidak beralas kaki. Keringat manusia itu ada yang sampai mata kaki, sampai betisnya, sampai punggungnya. Ada yang kedua telinganya tenggelam karena keringatnya. Kata Rasulullah, itu tergantung amalnya ketika dia di dunia. Ya. 50.000 tahun itu menunggu proses untuk ditegakkan pengadilan akhirat. Menunggu 50.000 tahun.
Maka saat itu saat itu Allah ilhamkan kepada seluruh manusia agar mendatangi para nabi-nabi Allah, ya. Maka datanglah manusia beramai-ramai mencari para nabi Allah. Mereka mendatangi Abul Bashar, bapaknya manusia. Datanglah manusia berbondong-bondong menemui Nabi Adam. Wahai Abul Bashar, bapaknya manusia, mintakan kepada Allah agar segera pengadilan akhirat ditegakkan. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi. Hari ini seseorang tidak bisa menolong orang lain. Cari selamat sendiri-sendiri. Datang mereka ke Nabi Nuh angkat tangan, tidak mampu. Datang mereka ke Nabi Ibrahim, tidak mampu. Datang ke Nabi Musa, sama. Nabi Musa tidak mampu. Mohon kepada Allah untuk ditegakkan pengadilan akhirat. Mereka datang ke Nabi Isa pun tidak mampu. Akhirnya Allah ilhamkan agar para manusia ini mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah manusia beramai-ramai mencari Rasulullah, dan ketika sudah berhadapan dengan Rasulullah, para manusia ini meminta, wahai Rasulullah Muhammad, mintakan kepada Rabbmu agar segera pengadilan akhirat ini dimulai. Maka saat itu Rasulullah bersujud, ya. Rasulullah mengatakan, ana laha, akulah yang akan mampu melakukan itu. Maka Rasulullah bersujud dalam waktu yang lama. Rasulullah berdoa dengan doa yang belum pernah beliau ucapkan ketika di dunia kecuali hari itu. Rasulullah bersujud dalam waktu yang lama, meminta kepada Allah agar segera ditegakkan pengadilan akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merasa iba, merasa kasihan melihat kekasihnya sujud berlama-lama. Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa raksak was'al tuqta wasfa tusaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu. Hai Muhammad, mintalah sesuatu, aku akan beri. Hai Muhammad, berikan syafaat kepada siapapun, aku akan berikan syafaat. Maka setelah itu barulah pengadilan akhirat dimulai. Dan nanti Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat, bukan saja kepada kaum muslimin, kepada seluruh manusia di dunia. Yang pertama tadi, akibat permohonan Rasulullah sujud berdoa, Allah kabulkan pengadilan akhirat itu dimulai. Itu yang disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung. Manusia kafir maupun muslim semua merasakan, ya, hasil daripada syafaat Nabi. Karena doanya Rasulullah, Allah mengabulkan untuk dimulai pengadilan akhirat. Ada 5 macam syafaat. Nanti kapan-kapan kita akan bahas, mudah-mudahan. Nah, hadirin para ummahat rahimakumullah, maka kembali kepada inti hadis, ya. Anta ma'a man ahbabta. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, almar'u ma'a man ahbabta. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai, ya. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita buktikan cinta kita ini dengan mengikuti sunnah Nabi, dengan menegakkan ajaran-ajaran Rasulullah sebagai bukti cinta kita, dan dengan kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita berharap satu hari nanti kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ibu-ibu pengajian kita pada sore hari. Intinya, kalau kita umat Rasulullah, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Bukan hanya menyebut namanya, bukan hanya memperingati maulidnya. Apalah gunanya kita peringati maulidnya 1000 kali, ya, berkali-kali, tapi kita tinggalkan sunnahnya. Apalah artinya kita peringati maulud, tapi kita tidak melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah? Tidak ada artinya. Maka yang terpenting, tegakkan sunnah Rasulullah, ikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Kita perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Silahkan yang mau memperingati maulud, gak ada masalah, ya. Yang mengatakan tidak perlu bid'ah dan sebagian, silahkan bid'ah. Yang mau menegakkan maulud, silahkan. Mereka juga punya hujah, ya. Mereka juga punya dalil-dalil.
Kita tidak usah tengkar masalah ini. Yang tidak mau peringati maulud, hargai. Itu mereka punya dalil, jangan dihujat. Orang yang merasa tidak perlu mengadakan maulud dengan berbagai dalil, hargai. Tapi sebaliknya, orang yang merasa punya dalil, sehingga dengan dalil-dalil itu dia mengadakan memperingati maulid sebagai bukti cintanya dia kepada Rasulullah, silahkan, jangan kita hujat. Masing-masing kita nanti akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Ya, demikian saja pengajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.